Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Lone Survivor yang dirilis pada bulan Desember tahun 2013, disutradarai oleh Peter Berg serta dibintangi oleh Mark Wahlberg, Emil Hirsch, Eric Bana, Taylor Kitsch, dan beberapa aktor lainnya. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan sekelompok pasukan elit asal Amerika Serikat, yaitu Navy SEAL, dalam misi berbahaya pada akhir Juni tahun 2005 silam. Pasukan ini ditugaskan untuk mengintai dan membunuh pimpinan Taliban yang paling dicari saat itu, yaitu Ahmad Shah. Namun, misi tersebut justru mendatangkan malapetaka. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali dengan memperlihatkan video dokumentasi seleksi salah satu pasukan elit paling mematikan di dunia, yaitu Navy SEAL. Di sini, mereka diuji sangat keras, mulai dari berlari seharian tanpa diberi minum, menahan ombak sepanjang malam, hingga menahan nafas di dalam air dengan posisi tangan dan kaki diikat. Uji mental dan fisik ini pun hanya menyisakan beberapa prajurit saja dari puluhan prajurit yang mengikuti seleksi. Kemudian, scene pun berganti di sebuah tempat. Tampak sebuah helikopter sedang membawa seorang pria yang sedang sekarat yang ternyata merupakan seorang anggota Navy SEAL. Ia dibawa menuju sebuah pangkalan udara militer untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu, scene berganti 3 hari sebelumnya di sebuah pangkalan udara militer Amerika Serikat, tepatnya pada pagi hari. Di sini, kita diperkenalkan dengan beberapa anggota Navy SEAL, yaitu Letnan Michael Morphy, Kopral Kepala Marcus Luttrell, dan Kopral 1 Danny Dietz. Mereka pun berkumpul dan berbincang sebelum memulai aktivitasnya. Di samping itu, kita juga diperkenalkan dengan Kopral 1 Matthew Axelson dan beberapa prajurit militer lainnya. Tak lama setelah mengobrol, seorang pimpinan mereka yaitu Komandan Letnan Erik Christensen datang dan menginformasikan bahwa mereka akan memulai sebuah operasi rahasia. Di sebuah ruangan rapat, para pasukan pengintai pun berkumpul untuk membahas operasi gabungan yang disebut dengan Operasi Sayap Merah, yaitu operasi menangkap dan membunuh Ahmad Shah yang merupakan komandan senior Taliban yang telah membunuh banyak marinir Amerika Serikat di Afghanistan. Di sini, Letnan Michael Morphy dan timnya akan bertugas untuk melakukan pengintaian melalui sebuah perbukitan. Ia pun menjelaskan beberapa ciri-ciri fisik Ahmad Shah kepada seluruh pasukan gabungan. Ia juga memberitahu dan menjelaskan tugas masing-masing timnya, yaitu Matthew Axelson sebagai penunjuk rute, Danny Dietz sebagai pengatur komunikasi, Marcus Luttrell sebagai medis, dan Letnan Morphy sendiri sebagai pengarah tim. Kemudian, mereka juga diperintahkan untuk mentaati aturan konflik bersenjata, yaitu wewenang menembak akan diizinkan jika adanya ancaman serangan dari pihak musuh. Setelah itu, Komandan Erik Christensen menjelaskan bahwa ia dan pasukannya akan menggunakan 2 heli Chinook dan 2 heli Apache untuk mengantar Morphy dan timnya pada sore hari menuju titik pendaratan. Kemudian, Erik Christensen dan pasukannya akan menuju pangkalan Jibet yang tak jauh dari lokasi operasi untuk berjaga-jaga. Setelah Morphy dan timnya sampai di lokasi operasi, Erik dan setengah pasukannya akan kembali ke pangkalan Bagram untuk memulai tahap eksekusi. Singkat cerita, setelah rapat operasi tersebut, mereka pun mempersiapkan persenjataan dan berangkat pada sore hari. I'm a UDT Navy SEAL, small caliber bullet. She does not need an Arabian horse. Sesampainya pada malam hari, Morphy dan timnya pun diterjunkan di sebuah lokasi. Agar tidak terdeteksi musuh, mereka pun harus berjalan kaki melewati jalur perbukitan menuju lokasi operasi. Keesokan paginya, Komandan Erik Christensen yang telah tiba di pangkalan Jibet memantau dan menunggu Morphy hingga tiba di target operasi. Di sini,
Murphy dan timnya berhasil melewati beberapa jalur perbukitan sepanjang malam hingga pagi tanpa adanya kendala apapun. Tak lama kemudian, Murphy dan timnya pun sampai di lokasi operasi. Danny pun mencoba mengatur komunikasi dan memberitahu Komandan Eric. Sementara itu, Murphy dan Marcus memantau target mereka dari kejauhan. Namun, karena titik pemantauan mereka terlalu jauh, Murphy pun memutuskan untuk mencari lokasi pemantau yang lebih dekat dengan target. Di samping itu, mengetahui Murphy dan timnya telah sampai di lokasi, Eric dan setengah timnya pun kembali menuju pangkalan Bagram untuk mempersiapkan tahap selanjutnya. Di lokasi pemantauan, Murphy dan timnya pun berhasil mendapatkan tempat yang lebih baik untuk mengintai target. Di sini, Murphy memerintahkan Danny dan Excelson untuk mengawasi area sekitar. Sementara itu, ia dan Marcus mencoba mengintai target mereka, yaitu Ahmad Syah. Tak berselang lama, Murphy akhirnya berhasil menemukan Ahmad Syah bersama pasukannya. Ia pun memerintahkan Danny untuk menghubungi pangkalan. Namun sayangnya, tidak ada signal di tempat tersebut sehingga membuat komunikasi dengan pangkalan terputus. Karena tempat tersebut mudah terlihat oleh musuh, Murphy dan timnya pun memutuskan untuk mencari lokasi persembunyian sambil menunggu komunikasi tersambung kembali. Di lokasi persembunyian mereka, Murphy memerintahkan Marcus dan Excelson untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Danny diperintahkan untuk mengawasi dan memperbaiki alat komunikasinya. Namun, tak lama kemudian, ketika mereka sedang beristirahat, Murphy dan timnya dikejutkan dengan segerombolan kambing dan domba yang sedang melintas, yang ternyata merupakan hewan ternak milik beberapa penggembala yang kebetulan melewati lokasi tersebut. Murphy dan timnya pun mencoba tenang dan bersiaga. Sayangnya, kaki Marcus tak sengaja terinjak oleh seorang penggembala, hingga akhirnya keberadaan mereka pun akhirnya terbongkar. Murphy dan timnya pun menawan para penggembala tersebut sebelum posisi mereka diketahui oleh Taliban dan pasukannya. Karena tidak ada pilihan, Murphy memutuskan untuk menggunakan telepon satelit yang sebetulnya rentan disadap oleh musuh. Ia menghubungi pangkalan Jaybet untuk meminta perintah dari Komandan Eric yang berada di pangkalan Bagram. Tak sempat berbicara dengan Eric, komunikasi via satelit hanya bertahan sebentar hingga akhirnya terputus karena kondisi signal yang buruk. Karena sulit mengambil keputusan, Excelson sempat mendebat Marcus dan Murphy yang sepakat untuk melepas penggembala mencurigakan tersebut begitu saja, yang bisa membahayakan keberadaan Murphy dan timnya. Hingga akhirnya, Murphy pun memilih untuk mengikuti aturan konflik bersenjata, yaitu melepas para penggembala tersebut karena mereka tidak menyerang dan menggunakan senjata yang mengancam. Tetapi operasi pengintaian mereka akan gagal. Murphy pun memerintahkan timnya agar berkemas dan segera meninggalkan tempat tersebut menuju puncak perbukitan untuk mencari signal komunikasi dan meminta tim penjemputan. Di waktu yang sama di pangkalan Bagram, Komandan Eric dan regunya berusaha menghubungi Murphy, namun beberapa kali pencobaan panggilan gagal. Sementara itu, di pangkalan Jaybet, pasukan tanggap cepat tak bisa bergerak karena heli Apache digunakan untuk bantuan pasukan yang lainnya. Singkat cerita, Murphy dan timnya pun tiba di sebuah puncak terbuka yang ternyata merupakan perbukitan berbatu. Lagi-lagi, di tempat ini masih belum ada signal apapun. Di waktu yang bersamaan, seorang penggembala berlari begitu cepat untuk memberitahu Taliban mengenai keberadaan Murphy dan timnya. Di samping itu, Murphy memutuskan untuk menunggu dan bersembunyi di bawah pepohonan bersama timnya dan berencana akan berjalan kaki menuju pangkalan jika signal tidak ditemukan hingga matahari terbenam. Sementara itu, di pangkalan udara Bagram, Komandan Eric memberi laporan kepada pimpinan pusat pangkalan Bagram. Ia menjelaskan kalau Murphy dan timnya sudah melewati beberapa panggilan darurat. Pimpinan pusat pun hanya bisa menekan Eric agar tidak ada kesalahan dalam operasi tersebut. Di waktu yang sama, saat Murphy dan timnya bersembunyi di bawah pepohonan, tiba-tiba terdengar suara dan beberapa pergerakan mencurigakan. Untuk memastikan lokasi tersebut aman,
Murphy pun mencoba memeriksa area perbukitan. Ia pun terkejut melihat puluhan pasukan Taliban yang ternyata mengintai lokasi mereka. Murphy pun kembali dan memberitahu timnya untuk bersiaga dalam pertempuran. Tak lama kemudian, Marcus juga berhasil menemukan seorang pelacak Taliban yang sedang mengintai mereka. Dengan cepat, ia pun segera menembak mati pria tersebut. Mendengar adanya suara tembakan, para pasukan Taliban pun berdatangan hingga akhirnya pasukan Taliban mengetahui lokasi keberadaan Murphy dan timnya. Mereka pun diserang dari berbagai arah oleh puluhan pasukan Taliban. Murphy! Karena banyaknya pasukan Taliban dari berbagai arah dan ditembaki secara bertubi-tubi, Murphy dan timnya pun bergerak mundur untuk mencari posisi tempur yang aman. Danny juga berusaha menghubungi pangkalan namun gagal. Hingga akhirnya mereka pun tersudut di pinggir jurang bebatuan. Karena tak punya pilihan, Murphy dan timnya pun memutuskan untuk melompat ke bawah jurang tersebut. Sesampainya di bawah, Murphy dan timnya mencoba bangkit dan bertahan. Murphy berencana mencari lokasi tanah datar untuk menggempur Taliban. Namun tak berselang lama, pasukan Taliban kembali menyerang mereka dari atas bebatuan. Karena posisi mereka sangat tidak menguntungkan, Murphy dan timnya pun mencoba berlari ke dalam hutan. Di sini, Danny tertembak berkali-kali oleh penembak jitu Taliban hingga membuatnya tak dapat berjalan. Marcus pun menyeretnya hingga mereka sampai dan bersembunyi di balik bebatuan. Danny terkejut karena pasukan Taliban dapat mengejar mereka dengan sangat cepat. Sementara itu, Murphy mencoba menghubungi pangkalan melalui telepon satelit namun tak berhasil. Tak lama kemudian, pasukan Taliban kembali menemukan mereka dan menyerang mereka bertubi-tubi dari berbagai arah. Excelson pun melemparkan granat asap untuk mengecoh pasukan Taliban dan mencoba menghindar dari tempat tersebut. Sayangnya, mereka lagi-lagi tersudut di tepi jurang bebatuan yang bahkan lebih curam dari sebelumnya. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun harus melompat ke bawah jurang tersebut untuk menghindari kepungan Taliban. Murphy pun terlebih dahulu melompat ke bawah bersama Excelson. Sementara itu, Marcus mencoba mengangkat Danny untuk melompat ke bawah. Sayangnya, Danny terlepas dari genggaman Marcus dan tertinggal di tepi jurang tersebut. Sesampainya di bawah jurang, Excelson, Murphy, dan Marcus langsung dihujani RPG dari atas bebatuan. Tembakan bertubi-tubi pun tak henti-hentinya menghujani mereka. Mengetahui Danny tertinggal, Murphy dan sisa timnya pun memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Sementara itu, di atas bukit, tampak Danny yang terbaring sekarat melihat Ahmad Shah dan pasukannya menemukan dirinya. Ia pun hanya bisa pasrah dan akhirnya tewas setelah ditembak mati. Di waktu yang sama, sebagai pemimpin tim, Murphy mengorbankan dirinya di hadapan Marcus. Persediaan peluru yang tak memungkinkan membuat Murphy harus menghubungi pangkalan untuk mendapatkan bantuan tanggap cepat. Sambil menahan serangan, ia pun menuju sebuah bukit dan akhirnya berhasil menghubungi pangkalan Jebet. Namun, Letnan Murphy akhirnya tewas setelah ditembaki berkali-kali. Setelah mengetahui informasi mengenai Murphy, Komandan Eric pun berangkat dari pangkalan Bagram bersama pasukannya menggunakan 2 heli Chinook. Sementara itu, pasukan tanggap cepat di pangkalan Jebet dilarang untuk terbang karena tidak adanya heli Apache untuk mengawal. Marcus dan Excelson pun sedikit lega setelah melihat 2 heli bantuan tiba. Sayangnya, karena kurangnya pengawalan, 1 unit heli Chinook yang ditumpangi oleh Komandan Eric ditembak jatuh oleh RPG milik Taliban. Hingga akhirnya membuat Komandan Eric beserta setengah pasukannya tewas seketika. 1 unit heli lainnya pun harus mundur karena tidak adanya pengawalan. Melihat situasi yang semakin memburuk, Marcus dan Excelson pun memisahkan diri untuk mencari persembunyiannya masing-masing. Karena kondisi yang memprihatinkan, Excelson akhirnya tewas setelah kembali dikepung dan diserang oleh pasukan Taliban. Sementara itu,
Markus nyaris tewas terkena tembakan RPG. Beruntungnya, ia selamat dari kejaran Taliban setelah bersembunyi di sela bebatuan. Tak lama kemudian, beberapa heli Black Hawk dan Apache tiba di lokasi. Namun, karena tidak melihat adanya gerakan dan minimnya bahan bakar, mereka tak ingin berlama-lama dan memilih untuk kembali ke pangkalan. Beberapa saat kemudian, matahari mulai terbenam dan hari mulai malam. Suara tembakan pun terhenti. Tampak Markus untuk sementara selamat di sela bebatuan dan menunggu hingga situasi aman. Keesokan paginya, dengan kondisi terluka parah, Markus keluar dari persembunyiannya dan mencoba menelusuri hutan. Ia pun melihat sumber air dan berendam di dalamnya. Tak lama kemudian, beberapa orang pria pun memergokinya. Karena trauma yang berat, Markus mencoba meledakkan granat dari tangannya. Namun, mereka bertujuan baik dan mencoba menyelamatkan Markus dari kejaran pasukan Taliban. Ia pun dibawa dan diberikan tumpangan untuk bersembunyi dari Taliban. Di tempat tersebut, Markus memberikan sebuah peta dan meminta seseorang untuk memberitahu pihak Amerika Serikat posisi keberadaannya. Pria tersebut pun menuruti keinginannya dan mencoba menenangkan Markus. Singkat cerita, pasukan Taliban pun menemukan jejak keberadaan Markus. Beberapa pasukan Taliban pun mendatangi desa tersebut dan mencoba memenggal kepala Markus. Namun, orang-orang di perkampungan tersebut tidak terima dan menodongkan senjatanya terhadap Taliban. Mereka meminta agar Markus dilepaskan. Taliban pun melepasnya dan mengancam akan menyerang desa tersebut. Keesokan paginya, pangkalan militer AS pun mendapat info mengenai keberadaan Markus. Komandan pusat pun memerintahkan seluruh pasukan tanggap cepat menuju lokasi yang telah diberitahukan. Di samping itu, ratusan pasukan Taliban tiba di perkampungan tersebut dan menyerang seluruh penduduknya. Pertempuran pun terjadi antara penduduk desa dan pasukan Taliban. Tak lama kemudian, pasukan AS pun tiba dan membombardir seluruh pasukan Taliban di tempat tersebut. Tak berselang lama, peperangan pun akhirnya usai. Beberapa warga desa dan Markus akhirnya berhasil diselamatkan. Markus pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh warga desa tersebut, terutama terhadap pria yang menolongnya, yaitu Muhammad Gulab. Ia merupakan salah satu suku Pashtun. Suku Pashtun sendiri memiliki kode etik yang dipraktikkan di wilayahnya yang mewajibkan tuan rumah harus melindungi tamu dari bahaya, bahkan jika mereka adalah musuh. Hal tersebut didasarkan pada keramahan, kebenaran, kesetiaan, dan keberanian budayanya. Di sini, Markus harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami luka yang parah. Scene awal di film ini adalah Kopral Kepala Markus Luttrell yang berhasil selamat dari operasi malapetaka yang ia lewati. Kemudian, film pun selesai.